semoga nanti yang akan menjadi kori ataupun koriah terbaik untuk ajang lomba MTQ nasional ke-29 ini kita akan mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik. Karena pasti sulit sekali ya Fadli. Ya. Juri menentukan siapa yang akan jadi juaranya. Betul, Dan juga pemirsa di rumah, mari kita sambut Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Baik, para hadirin sekalian dan juga pemirsa yang ada di rumah, izinkan kami menyapa secara langsung yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Khalil Qaumas beserta Ibu Hajah Eni Retno Yakut Khalil. Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Sahbirin Nur, beserta Ibu Hajah Raudatul Jannah Sahbirin Nur, para gubernur se-Indonesia, Ketua LPTQ Pusat beserta jajaran, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta hadirin sekalian. Baik, kalau begitu kita langsung akan membuka acara pada malam hari ini, Fadli. Dan pertama, kita akan menyaksikan terlebih dahulu tarian Sinoman Hadrah yang merupakan kesenian tradisional asal Kalimantan Selatan. Tarian ini akan dipersembahkan oleh Disbud Porapar Kabupaten Banjar. Langsung kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tarian Sinoman Hadrah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله مولانا ابتدينا. بسم الله مولانا ابتدينا. ونعمته على نعمه فينا. ونحمده على نعمه فينا. توسلنا به في كل أمر. توسلنا به في كل أمر. قياس الخلق رب العالمين. قياس الخلق رب العالمين. Selamat datang kami ucapkan kepada para kafilah sabaqat tilawatil Quran kini diselenggarakan. Selamat datang kami ucapkan kepada para kafilah sabaqat tilawatil Quran kini diselenggarakan. Selamat datang di Kirang, tempat wisata Kabupaten Banjar. Inilah tempat kami, Kalimantan Selatan. Selamat datang di Kirang, tempat wisata Kabupaten Banjar. Inilah tempat kami, Kalimantan Selatan. Wakil Presiden pemimpin kami, Bapak Ma'ruf Amin. Panutan kami, Pak Mandiri. Kami sayangi Gubernur kami, Kalimantan Selatan. Mari kita doakan Wakil Presiden dan Pak Mandiri. Semoga panjang umur juga sukses selalu. Mari kita doakan Wakil Presiden dan Pak Mandiri. Semoga panjang umur juga sukses selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wassyukru lillah. Alhamdulillah wassyukru lillah. Azka salati wa salamin li Rasulillah. Azka salati wa salamin li Rasulillah. Alhamdulillah wassyukru lillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa Masya sekali ya. Allah.
Tadi kita mendengar ada lirik Pujian-pujian. pujian-pujian kepada Allah, kepada Rasulullah SAW Betul. juga. Dan kemudian penyambutan yang hangat kepada Wakil Presiden Republik Masya Allah. Indonesia. Dan juga doa-doa tadi kita lihat di dalamnya. Selain itu juga tadi kita lihat gerakan-gerakan yang begitu kompak. Wah Masya Allah luar biasa. Iya. Oke kita lanjut lagi Meisya. Dan juga pemirsa yang ada di rumah, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya mari kita saksikan bersama rombongan defile para kafilah dari 34 provinsi di Indonesia. Kita sambut kafilah yang pertama. Dari Aceh, di bawah pimpinan PJ Gubernur Aceh, Bapak Mejen TNI Purnawirawan Ahmad Marzuki. Kafilah selanjutnya dari Bali di bawah pimpinan Gubernur Dr. Insinyur Wayan Koster MM. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kafilah dari Provinsi Bali. Dan yang berikutnya dari Banten, Pejabat Gubernur Bapak Dr. Al-Muktabar MSC. Inilah kafilah dari Banten. Berikutnya mari kita sambut kafilah dari Provinsi Bengkulu di bawah pimpinan Gubernur Bapak Dr. Hewan Haji Rohidin Persya MMA dengan gelar Rajo Agung II. Kafilah yang berikutnya dari DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Inilah kafilah dari DKI Jakarta. Kafilah berikutnya datang dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah pimpinan Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X. Selanjutnya kafilah dari Gorontalo dipimpin oleh Pejabat Gubernur Bapak Insinyur Hamka Hendra Nur MSI PhD. Selanjutnya mohon tepuk tangan yang meriah. Ini dia kafilah dari Jambi di bawah pimpinan Gubernur Bapak Dr. Haji Al-Haris Esos MH. Kita sambut kafilah yang berikutnya dari Jawa Barat bersama Gubernur Bapak Dr. Haji Ridwan Kamil ST MUD.
kafilah selanjutnya datang dari Provinsi Jawa Tengah di bawah pimpinan Gubernur Haji Ganjar Pranowo, SHMIP. Kita berikan sambutan yang meriah juga untuk kafilah dari Jawa Timur, dipimpin Gubernur Dr. Randa Hajah Hovifah Indar Parawansa MSI. Berikutnya, ini dia kafilah dari Kalimantan Barat di bawah pimpinan Gubernur Haji Sutarmiji SH MHU. Kita sambut kafilah berikutnya dari Kalimantan Tengah di bawah pimpinan Haji Sugianto Sabran. Berikutnya ini dia kafilah dari Kalimantan Timur di bawah pimpinan Gubernur Bapak Dr. Insinyur Haji Isran Nur MSI. Selanjutnya kafilah dari Kalimantan Utara dipimpin oleh Gubernur Dr. Andes Zainal A. Paliwang SHMU. Selanjutnya ini dia kafilah dari Kepulauan Bangka Belitung di bawah pimpinan pejabat gubernur Bapak Dr. Insinyur Ridwan Jamaluddin MSc. Berikutnya dari Kepulauan Riau dipimpin oleh Gubernur Haji Ansor Ahmad SE, ME dengan gelar Dato Setia Wijaya, Mahkota Negeri. Selanjutnya ini dia kafilah dari Lampung di bawah pimpinan Gubernur Insinyur Haji Arinal Junaid. Kafilah yang berikutnya dari Maluku dipimpin Gubernur Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Murad Ismail SHMA. Selanjutnya kita sambut kafilah dari Maluku Utara di bawah pimpinan Gubernur Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba LC.
Kafilah yang berikutnya dari Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Gubernur Dr. Haji Zulkifli Mansyah, SE, MSc. Baik, selanjutnya mari kita sambut, ini dia kafilah dari Nusa Tenggara Timur di bawah pimpinan Gubernur Victor Buktilu Laiskodat SHMS. Dan kafilah yang berikutnya dari Papua di bawah pimpinan Sekda AN Dr. Haji Muhammad Ridwan Rumah Sukun SE MN. Selanjutnya boleh tepuk tangan yang tidak kalah meriah juga untuk kafilah dari Papua Barat di bawah pimpinan pejabat Gubernur Papua Barat Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Randes Paulus Waterpauw MSI. Kita berikan sambutan yang meriah juga untuk kafilah yang berikutnya dari Riau dipimpin Gubernur Dr. Andes Haji Samsuar MSI dengan gelar Datuk Sri Setia Amanah. Berikutnya, ini dia kafilah dari Sulawesi Barat di bawah pimpinan pejabat Gubernur Dr. Andes Haji Akmal Malik MSI. Kafilah berikutnya dari Sulawesi Tengah dipimpin Gubernur Haji Rusdi Mastura. Selanjutnya, ini dia kafilah dari Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Gubernur Haji Andi Sudirman Sulaiman ST. Dan yang berikutnya dari Sulawesi Tenggara di bawah pimpinan Gubernur Haji Ali Mazi SH. Selanjutnya, mari kita sambut kafilah dari Sulawesi Utara di bawah pimpinan Gubernur Oli Dondo Kambe ST. Dari Sumatera Barat, kafilah dipimpin dari Gubernur Haji Mahyeldi SP dengan gelar Datua Marajo. Berikutnya dari Sumatera Selatan di bawah pimpinan Gubernur Haji Hermanderu SHMN.
Kafilah berikutnya dari Sumatera Utara, dipimpin Gubernur Letjen TNI Purnawirawan Haji Eni Rahmayadi. Selanjutnya ini dia dari tuan rumah, Kafilah Kalimantan Selatan. di bawah pimpinan Gubernur Bapak Haji Sahbiri Nur. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk para kafilah dari 34 provinsi. Ini 34 provinsi kafilah ini, mereka ini adalah orang-orang hebat semua, Mesya. Masya Allah, kita bisa melihat di sini ya, begitu beragamnya budaya Indonesia, kekayaan Indonesia. Mereka menggunakan pakaian daerah masing-masing provinsinya dan ditemani oleh pimpinannya masing-masing. Masya Allah. Menunjukkan jati dirinya, menunjukkan semangatnya yang luar biasa. Mereka adalah Kori dan juga Kori A yang terbaik, yang mewakili dari 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Dan Masya Allah senangnya ya, mereka ini adalah orang-orang yang calon-calonnya memberikan mahkota. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh kelompok paduan suara siswa SMA binaan Dispora Provinsi Kalimantan Selatan. Siswa dan siswi ini merupakan gabungan dari beberapa SMA yang ada di Kalimantan Selatan. Dan untuk itu hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami mohon untuk tetap berdiri, selanjutnya bersama-sama kita menyanyikan Mars Bergerak ciptaan Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Sahbiri Nur. Baik, para hadirin kami mohon untuk kembali duduk. Dan hadirin sekalian, selanjutnya kita sama-sama akan mendengarkan pembacaan Al-Quran oleh Kori Terbaik 1 MTQ Nasional ke-28. Masya Allah.
yaitu berasal dari DKI Jakarta, Fadli. Masya Allah, betul. Iya, dan kori terbaik MTQ Nasional ke-28 ini bernama Ilham Mahmudin. Dan tentunya akan didampingi beserta Sari Tilawah Rumaisya. Surah yang akan dibacakan pada malam hari ini adalah Surah Al-Isra yang memiliki arti perjalanan di malam hari. Dan kita semua tentunya berharap di ajang acara MTQ Nasional ini dapat menjadi pusat pembelajaran umat Islam dan juga bisa mencintai Al-Quran dengan cara membaca, menghafal, dan mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kami persilakan kepada Kori Ilham Mahmudin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk di jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami lalungkan catatan amal perbuatan di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mesya. Buat pemirsa yang ada di rumah, buat semua para tamu undangan yang hadir di sini, Masya Allah luar biasa. Syahdu sekali lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ilham Mahmudin. Ya. Kori terbaik 1 MTQ nasional ke-28 yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Ya, Masya Allah. Dan sepertinya kita semua sama-sama penasaran ya Fadli. Pastinya Kira-kira Mesya, ya. siapakah yang akan menggantikan posisi dari Ilham Mahmudin yang akan menjadi Kori ataukah Kori A terbaik pada tahun ini, MTQ ke-29 tahun 2022. Dan pastinya hasilnya nanti kalian sudah menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Baik, kalau begitu Fadli, kita akan melanjutkan rangkaian acara pada hari ini. Betul sekali. Dan dengan hormat kami mengundang Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Sahbiri Nur untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allahu rahman. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mari kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan izinnya lah kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini dalam acara pembukaan Musabaqat Tilawatil Quran Nasional ke-29 tahun 2022. Salawat dan salam tentu saja selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga para sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil kiamah. Yang kita hormati, yang kita muliakan dan kita banggakan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta rombongan. Menteri Agama Republik. Betul sekali. Kalau Mesya. tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama dari Kori terbaik Betul. tahun 2021, MTQ Nasional ke-28, dan sekarang Harus berimbang. betul. Kalau tadi Kori, sekarang kita akan mendengarkan Kori terbaik 1 MTQ nasional ke-28. Dan ini berasal dari Provinsi Jawa Timur, Rofiatul Muna. Dan sudah siap juga di atas sana, ya, Sari Tilawah Muhammad Fadliansyah. Untuk itu langsung saja kita persilahkan Rofiatul Muna dan Muhammad Fadliansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر
إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. Aku berlindung
kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laksanakanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula solat subuh. Sungguh, solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang zalim. Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah, Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, baru saja kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kori dan juga Qori'ah terbaik 1 MTQ Nasional ke-28. Semoga tentu saja ini akan menjadi inspirasi bagi para Kori dan juga Qori'ah MTQ Nasional ke-29. Betul sekali Mesia, karena memang kalau kita bicara standarisasi ini yang diharapkan sepertinya sangat tinggi sekali ya. Kalau kita lihat tadi Qori dan Qori'ah 1 terbaik MTQ ke-28 ini Masya Allah luar biasa. Dan mudah-mudahan untuk peserta dari MTQ ke-29 ini bisa juga mengikuti ini pendahulu-pendahulunya. Oke, kita lanjutkan untuk hadirin sekalian. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Khalil Qaumas untuk memberikan laporannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia bersama Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati para pimpinan lembaga tinggi negara. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran. Yang saya hormati para gubernur dari seluruh Indonesia. Yang saya hormati para Kepala Kanwil Kementerian Agama seluruh Indonesia. Yang saya hormati para Ketua LPTQ Provinsi seluruh Indonesia. Yang kami hormati para Dewan Hakim MTQ Nasional ke-29 tahun 2022. Yang saya hormati para pimpinan organisasi keagamaan, para alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemberi keberkahan dan kemuliaan bagi bangsa Indonesia. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam event akbar, yaitu Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-29 tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebuah kebanggaan bagi kita semua atas sambutan hangat dari seluruh masyarakat Kalimantan Selatan. Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-29 tahun 2022 ini kita selenggarakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Tentu bukan tanpa alasan,
menjadikan Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah. Kalimantan Selatan adalah salah satu pusat penyebaran Islam di Pulau Kalimantan dengan tokohnya yang terkenal, yaitu Syekh Arsyad Al-Banjari. Semoga pelaksanaan MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 ini mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Wakil Presiden yang terhormat, hadirin dan hadirat yang berbahagia, MTQ Nasional ke-29 tahun ini sangat spesial. Setelah melalui pandemi yang cukup berat, alhamdulillah kita kembali dapat menyelenggarakan event 2 tahunan ini dengan meriah. Pada tahun 2020 kita menyelenggarakan MTQ Nasional ke-28 di tengah kondisi yang sangat ketat akibat wabah COVID-19. Saat itu ada beberapa perangkat MTQ Nasional yang wafat. Semoga Allah SWT menempatkannya di tempat yang terbaik. Hari ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan, kita bersama-sama memeriahkan syiar Al-Quran dari kota Seribu Sungai. Gegap gempita itu bahkan telah terasa jauh sebelum perhelatan ini digelar. Bukan hanya para peserta yang mempersiapkan segalanya untuk tampil prima, namun juga masyarakat Indonesia menunggu momen hari ini sebagai sebuah kerinduan akan lantunan merdu para qori-qoriah atau sekedar berdecak kagum memandangi karya-karya kaligrafi Al-Quran yang sangat indah. MTQ Nasional ke-29 diikuti sebanyak 1.676 peserta dari 34 provinsi dan 135 Dewan Hakim. Para peserta telah melewati tahapan pendaftaran dan verifikasi yang sangat ketat, khususnya dalam memastikan dokumen kependudukan sebagai syarat mewakili daerahnya masing-masing. Kementerian Agama sejak tahun 2016 telah menerapkan transparansi sebagai dasar penetapan peserta. Hal ini bertujuan agar terjadi pemerataan sumber daya manusia dan tidak terjadi transfer peserta secara ilegal. Pada momen ini pula sebanyak 8 cabang musabaqah dengan 23 golongan akan diperlombakan. Cabang-cabang tersebut diperlombakan dengan pengawasan para Dewan Hakim yang terdiri dari utusan seluruh Indonesia. Para Dewan Hakim ini selain mendapatkan pembinaan, juga melewati seleksi yang cukup ketat, bertujuan agar terjaring para Dewan Hakim yang cakap secara keilmuan dan moralitas. Kita semua patut berbangga bahwa dalam setiap momen MTQ menyertakan saudara-saudara kita dari kelompok disabilitas tunanetra. Mereka berlomba dengan kemampuan tilawah yang sangat merata. Di tengah keterbatasan, mereka hadir memberikan inspirasi bagi seluruh negeri untuk terus optimis, menyongsong hari esok dan menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Para juara pada MTQ Nasional juga telah mengharumkan nama bangsa di level internasional. Para qori-qoriah dan hafidh-hafidhoh Indonesia telah banyak menorehkan prestasi, tidak hanya di level ASEAN, namun juga internasional. Mereka inilah para duta bangsa yang telah menyampaikan pesan dan kesan sebagai bangsa Indonesia yang ramah dan santun. Bapak Wakil Presiden yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Perhelatan MTQ yang digelar dari tingkat kecamatan hingga nasional sesungguhnya adalah madrasah bagi generasi muda kita dalam mengenal dan mencintai Al-Quran. Artinya kita telah memilih kawah candera di muka yang berjenjang dari kecamatan hingga nasional. Tentu ini semua tidak hanya sebuah kebanggaan, namun juga tantangan untuk pemerintah dalam memfasilitasi para pecinta Al-Quran dalam mendalami dan mengembangkan kajian. Di setiap kabupaten dan bahkan kecamatan telah hadir halakoh-halakoh tilawah, menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Keberadaan madrasah bagi para pecinta Al-Quran ini tentu sejalan dengan rencana pembangunan nasional bidang agama, yaitu melahirkan generasi beriman yang taat dan patuh dalam bingkai NKRI. Untuk itulah kami mohon dukungan dari seluruh bangsa Indonesia untuk terus mengembangkan fasilitas pendidikan Al-Quran di seluruh Indonesia. Dalam konteks yang lebih luas, MTQ sebaiknya juga menjadi madrasah bagi harmoni Indonesia. Bukan hanya umat Islam yang ikut berpartisipasi mensukseskan MTQ nasional ini, namun juga ada saudara-saudara kita dari berbagai agama. Semua ini adalah harmoni yang indah, betapa Indonesia sangat kaya dengan beragam model kerukunan. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan yang telah mempersiapkan event ini jauh-jauh hari. Tak salah jika kita semua mempercayakan tuan rumah MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 ini di Provinsi Kalimantan Selatan, karena disinilah salah satu pusat keislaman yang telah mewarnai Nusantara. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah daerah, panitia, Dewan Hakim, dan seluruh perangkat MTQ Nasional yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Terima kasih dari Indonesia untuk Anda semua. Semoga dedikasi dan pengorbanan Bapak dan Ibu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan ini kami sampaikan. Dengan segala hormat kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, kami mohon kiranya berkenan membuka acara Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke tahun 2022 di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dalam menjalankan tugas di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Kholil Kaumas atas laporannya. Dan hadirin yang berbahagia, berikutnya kita akan menyaksikan bersama-sama pengibaran bendera Musabaqah Tilawatil Quran. Dan Fadli, tentunya nanti kita akan melihat prosesi pengibaran bendera. Betul. Yang mungkin biasanya kalau kita melihat pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih, tapi namun untuk malam hari ini yang istimewa untuk semua umat Islam, kita akan melihat sama-sama pengibaran bendera MTQ. Masya Allah, luar biasa. Dan ini akan dibawakan juga oleh adik-adik kita yang tampil dan gagah gitu di Indonesia. Jadi Masya Allah, luar biasa. Dan baik para hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama pengibaran bendera Musabaqah Tilawatil Quran yang akan diiringi oleh lagu himne MTQ dan akan dilanjutkan dengan Mars MTQ. Langkah 6 maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Buka barisan. Jalan. Henti. Gerak. Bendera siap.
Masya Allah, luar biasa ya, bendera sudah berkibar Mesya, dan mungkin sedikit informasi juga buat pemirsa yang ada di rumah dan juga para tamu undangan yang ada di sini. Tanggal 18 Oktober itu adalah merupakan acara penutupan nanti. Jadi pada saat setelah 18 Oktober ini para kafilah ini bisa jalan-jalan menikmati kuliner yang ada di Kalimantan Selatan. Masya Allah. Masya Allah, karena mungkin event ini tidak dilaksanakan setiap tahun, melainkan 2 tahun sekali. Jadi tentunya kesempatan ini bagi para kori dan juga koriah bisa menikmati ya. Betul sekali. Aneka ragam kuliner. Dan terutama juga Kalimantan untuk masyarakat Kalimantan Selatan, karena ini adalah MTQ nasional yang kedua kali diadakan di sini. Ini Masya Allah luar biasa, yang jelas ini pastinya akan sangat berkesan sekali, terutama untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat Kalimantan Selatan. Dan berikutnya, untuk para pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di sini, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama amanat Wakil Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pemukulan beduk sebagai tanda peresmian Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-29 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi lil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal arfan. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Gubernur Kalimantan Selatan, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan, para gubernur seluruh Indonesia, bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, Dewan Hakim, dan panitia pelaksana MTQ Nasional ke-29, para kafilah, dan seluruh peserta MTQ Nasional ke-29, wabil khusus ulama al-kiram wa habaiban al-afadil, dan seluruh tamu undangan dan hadirin yang saya hormati. Syukur alhamdulillah atas segala limpahan berkah, rahmat dan kurnia-Nya, sehingga kita malam hari ini dapat hadir dalam acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 tahun 2022 di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden yang meminta saya mewakili beliau pada pembukaan acara ini karena beliau ada acara kenegaraan yang lain yang harus dihadiri beliau. Hadirin sekalian yang saya hormati, perkembangan kehidupan beragama selama ini di Indonesia relatif menggembirakan, terutama pada tingkat pelaksanaan ritual keagamaan yang didukung oleh meningkatnya penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan yang ditunjukkan dalam kegiatan keagamaan yang tumbuh subur. Salah satu program pembangunan bidang agama adalah peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai keagamaan di masyarakat, dan diantaranya
adalah melalui kegiatan musabaqah tilawatil Quran. Kegiatan ini merupakan pengembangan syiar Islam dan ikhtiar untuk mengagungkan kalam ilahi, untuk meneguhkan kesuciannya, memperkuat keimanan, dan memperluas fungsi edukatif daripada kitab suci Al-Quran bagi umat Islam. Oleh karena itu, tema yang diangkat dalam musabaqah tilawatul Quran dalam MTQ tahun ini, dengan MTQ nasional kita tingkatkan kualitas SDM yang unggul dan Qurani untuk mewujudkan masyarakat yang religius dan moderat, saya nilai sangat tepat dengan kondisi saat ini. Terkait kualitas sumber daya manusia, perintah daripada ayat Al-Quran yang pertama yang turun yaitu Iqra, bacalah, yang memiliki makna agar setiap umat Islam menekankan kepada pemumpukan ilmu pengetahuan secara terus-menerus, baik bisa dipakai untuk mengoptimalkan peran sebagai khalifah di muka bumi ini, khalifah fil ardi. Iqra yang harus diiqra atau dibaca itu bukan hanya al-huruful Qur'aniyah, huruf-huruf Quran, tapi juga al-huruful al-maktuba ala safahatil mawjudat, tapi juga huruf-huruf Tuhan, huruf-huruf Allah yang tertulis di dalam kehidupan. Iqra juga tidak hanya berarti melafazkan apa yang tertulis, an-nutqu bil maktub, tetapi juga mempunyai arti merenungkan, alqan nazara alaiha, melakukan penelitian, riset, at-tatallu', mendalami dan melakukan upaya-upaya penelitian yang lebih lanjut. Setiap muslim harus menjadi pribadi unggul yang menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Ilmu pengetahuan merupakan identitas generasi Qur'ani. Saya berharap generasi muda muslim mempunyai identitas tersebut. Proses peningkatan pengetahuan ini tidak boleh berhenti, tapi terus berkelanjutan agar selalu relevan dengan perkembangan zaman. Generasi Qur'ani juga tidak hanya sekedar sanggup membaca Al-Quran, tapi juga memahami kandungannya agar bisa mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian. Inilah salah satu ciri dari SDM unggul sesuai dengan nafas Al-Quran. Selanjutnya Al-Quran juga harus mampu menjadi inspirasi dalam membangun nilai-nilai kerukunan, toleransi, dan keharmonisan. Sekaligus solusi dari berbagai persoalan aktual umat dan bangsa. Saya harapkan generasi muda yang terlibat dalam kegiatan ini akan semakin memiliki pemahaman yang benar tentang isi dan kandungan Al-Quran. Pada generasi muda Islam harus ditanamkan pemahaman yang benar tentang bagaimana Islam memandang keagamaan dalam masyarakat, menekankan tujuan penciptaan manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal dan saling menghormati satu sama lain. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kalian semua dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Artinya, manusia ini kalau diurut asal-usulnya adalah berasal dari keturunan yang sama. Karena itu, manusia apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, dia adalah masih bersaudara, masih ukhuwah, karena dia adalah berasal dari min dzakarin wa untha, dari seorang laki-laki Nabi Allah Adam dan seorang perempuan Ibunda Hawa. Hadirin yang saya hormati, sejak pertama dilaksanakan pada tahun 1968, MTQ telah memberikan dampak yang besar dalam membangun kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Hal ini dapat terlihat dari pesantren Al-Quran dan lembaga penghafal Al-Quran yang mengalami kenaikan yang signifikan dalam setiap tahunnya.
Dari sisi penyelenggaraannya, pelaksanaan MTQ juga mengalami pengembangan yang pesat dalam cabang dan golongan yang dipertandingkan. Ini menunjukkan perhatian pemerintah dalam mendukung kegiatan MTQ ini demi mewujudkan tatanan masyarakat yang religius dan memiliki akhlak yang Qur'ani. Saya mengharapkan MTQ tidak semata-mata wahana untuk berlatih dan berlomba membaca Al-Quran, tetapi juga mengedukasi umat untuk semakin mencintai dan membumikan Al-Quran. MTQ juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran beragama yang lebih humanis dan terbuka, selain juga sebagai bentuk dakwah untuk menyempurnakan akhlak kaum muslimin dan muslimah. Saya juga berharap nilai-nilai silaturahim dan kebersamaan yang tercipta antar kafilah di arena ini akan mengalahkan semangat berlomba untuk menjadi juara. Mari kita jadikan musabaqah ini sebagai wahana untuk menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Para peserta dan panitia MTQ yang saya banggakan, saya berpesan agar para peserta MTQ tidak hanya mengejar kemenangan, akan tapi lebih kepada upaya memupuk motivasi dan keinginan yang kuat untuk menguasai ilmu-ilmu keagamaan yang berkaitan dengan Al-Quran, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Pada kesempatan ini, saya mengapresiasi kesiapan yang amat baik dari Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah. Saya sampaikan penghargaan yang tinggi pula kepada panitia pelaksana dan seluruh pihak yang telah mempersiapkan pembukaan kegiatan ini dengan baik. Saya optimis musabaqah tilawatul Quran dapat terus dilaksanakan dalam rangka mengukuhkan silaturahim dan kebersamaan, sehingga makin kuat bersinergi membangun keberagaman dan juga keperekonomian bangsa dan kesejahteraan rakyat menuju Indonesia maju. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin membacakan pantun. Pergi ke Kalimantan Selatan, naik pesawat. Sampai di Banjar,